gitu kan. Mereka tidak paham bahwa dalam undang-undang desa ruang mereka itu besar sekali untuk mempengaruhi dinamika pemerintahan desa hari ini, gitu kan. Nah, akhirnya mereka hanya dijadikan simbol, gitu ya, simbol bahwa apa yang dijalankan pemerintahan didukung oleh lembaga adat. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Ini Mbak, tadi kan banyak hal juga yang didorong di awal gitu loh. Nah, pendekatan awal yang dilakukan oleh Mbak Weni dan teman-teman di sana itu berkaitan dengan misalkan kewenangan desa. Salah satunya adalah mengelola atau mencoba masuk dari sektor budaya begitu. Nah, untuk misalkan mentransformasikan kemudian bahwasanya ini adalah bagian dari kewenangan desa. Nah, aktor-aktor, melibatkan aktor-aktor ini dalam satu forum atau dalam satu visi yang sama itu apa sih tantangannya, Mbak? Nggak tahu ya, karena di sana kan kita mendekati ketokohan ya. Kita pendekatannya ke tokohan. Jadi tokoh itulah yang menyatukan mereka untuk di satu forum. Kemudian kita berbicara gitu kan. Kita berbicara isu ya. Isu itu ya, isu kewenangan desa dan isu budaya, kemajuan kebudayaan. Tantangannya ya tadi, karena tantangannya sangat berarti adalah Jambi tidak punya contoh bagaimana kemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak seremonial, gitu ya. Sehingga di kita itu, masa sih kayak gitu? Apa sih bisa kayak gitu ya, gitu ya. Karena mereka tahunya adalah ketika pemajuan kebudayaan itu buat event itu berarti ada panggung yang besar gitu ya, pejabat saja yang datang gitu kan, yang ngomong gitu kan. Nah di kita kan enggak, di kita yang serah mau pejabat telat kita buka acara saja, itu terserah kamu gitu kan. Nah akhirnya mereka karena terbiasa masyarakat Jambi ini tipikalnya adalah seremonial gitu ya. Tadi kebesaran, pokoknya acara itu heboh, acara itu dipandang hebat kalau didatangi pejabat banyak, bukan didatangi oleh mereka gitu kan. Jadi itulah meyakinkan mereka gitu, ternyata ya kita berhasil gitu kan, dicontohkan yang berhasil. Nah tantangan kedua adalah agak ini juga ya, gini loh, gimana ya, masyarakat Jambi ini masyarakat yang tidak punya konflik dari luar yang sangat tinggi. Artinya gini, kalau di Jawa itu kan kenapa mereka berpikir untuk bertahan gitu ya. Mereka berpikir untuk survive itu kan di Jawa karena 350 tahun dijajah gitu ya. Atau dengan Padang, Medan, Palembang kan berbeda. Jambi ini slow gitu loh. Karena nggak ada, ya udah kalau ya beginilah hidup mereka gitu. Jadi kalau dalam orang APMD pasti tahu lah, need for achievement, kebutuhan untuk pencapaiannya itu ada sangat rendah, sehingga tantangan di kita adalah gimana sih mendongkrak NH mereka gitu loh, pencapaian mereka gimana gitu. Bahwa ini pencapaian gitu loh, yang kita lakukan adalah pencapaian gitu kan. Nah itu karena ya tadi saya bilang ini kultur ya, kultur yang di satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Kalau yang saya rasakan yang di kelompok masyarakat Melayu Jambi adalah niche for achievement mereka itu tidak setinggi di tempat lain, sehingga bagaimana bergerak di posisi nyamannya, move dari posisi nyamannya. Kemudian tantangan agama juga lah ya. Ya agama sebenarnya kalau yang di generasi tua-tuanya sih tidak seberapa, tapi generasi muda-mudanya, nah ini ya kan generasi muda ini sudah banyak, muda itu tidak terlalu muda, generasi separuh baya lah ya, itu kan sudah banyak pengaruh medsos gitu ya, sudah banyak pengaruh paham-paham luar. Nah tantangan agamanya ya di mereka, contohnya nih gini loh,
ketika kita mau buat festival mereka nggak setuju, ngapain sih festival cukup aja jualan makanan gitu kan. Loh kalau jualan makanan aja ngapain gitu kan, kalau permainan tradisional bla bla, pokoknya banyak kekhawatiran seperti itu gitu kan. Tapi ya banyak juga yang tidak seperti itu gitu kan. Nah itu salah satu tantangan di kita gitu kan, maju aja gitu kan, toh ada banyak yang mendukung daripada yang tidak. Kita teguh aja gitu, teguh pendirian, karena yang paling penting adalah aktor-aktor di situ kan sudah setuju dengan kita ya. Aktor utamanya ya. Seperti itu. Nah ini Mbak, tadi kan mengupayakan keterlibatan kemudian tokoh gitu ya, dalam artian ini mungkin tokoh-tokoh di desa gitu. Nah sebenarnya sudah ada nggak kelembagaan adat itu di desa, atau kelembagaan adat ini memang bagian dari kelompok masyarakat di desa gitu dan sudah terlembagakan, ataukah belum sama sekali ini kalau di desa? Kalau di masyarakat Melayu Jambi, kelembagaan adat desa ini sudah menjadi struktur yang asal usul. Jadi sejak zaman dulu lembaga adat itu sudah ada. Fungsi mereka besar karena di prinsip masyarakat Melayu Jambi itu kan ada 3 tungku sejerangan ya. 3 tungku sejerangan itu akan bersama-sama terus menghadapi dinamika di masyarakat dan kepemimpinan di masyarakat. Mereka adalah pemimpin desanya, cerdik cendikia dan tokoh agama, kemudian lembaga adat itu. Nah, pada masa Orde Baru, lembaga adat ini kan disisihkan, dimarginalkan. Mereka hanya bisa menyelesaikan social dispute, gitu ya, yang masalah sosial. Tapi mereka tidak boleh lagi berjalan bersama dengan dua yang lainnya. Nah ini yang sisi-sisi marginal ini yang kemudian mematikan dinamika pergerakan mereka di hari ini. Ketika undang-undang desa itu lahir, kemudian mereka bangkit lagi, mereka dijadikan kamar ketiga, gitu kan, dalam pemerintahan desa. Tak banyak yang bisa mereka perbuat karena dinamikanya kan sempat mati, gitu ya. Dinamika mereka untuk menghadapi masalah politis hari ini itu baru bangkit lagi, sehingga tetap mereka berperan dalam social dispute saja, gitu kan? Mereka tidak paham bahwa dalam undang-undang desa ruang mereka itu besar sekali untuk mempengaruhi dinamika pemerintahan desa hari ini, gitu kan? Nah, akhirnya mereka hanya dijadikan simbol, gitu ya, simbol bahwa apa yang dijalankan pemerintahan didukung oleh lembaga adat. Tapi secara garis besar itu belum berfungsi mereka. Seperti itulah. Apakah kelembagaan adat ini di desa terlembaga sampai dengan struktur misalkan di provinsi begitu, misalkan kayak kawan-kawan di Kalimantan Barat kan ada Dewan Adat Dayaknya yang sampai di level provinsi begitu. Kalau di Jambi begitu juga nggak? Iya, ada. Lembaga adatnya itu adalah berjenjang dari provinsi, kota sampai ke desa-desa tadi. Ya, gitu. Gitu ya. Ya, terlembaga mereka, ada strukturnya.